Sore hari di saat musim hujan datang, kota Bandung jadi terasa lebih dingin dan sejuk. Kabut sering turun pelan-pelan di antara pepohonan dan gedung-gedung tinggi. Bagi kebanyakan orang, suasana ini terasa romantis. Tapi untuk saya, setiap kali musim hujan datang, ada rasa lain yang muncul. Rasa sepi dan kadang juga rasa takut. Saya bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan di kawasan Dago. Perusahaan itu cukup besar, tapi karyawannya hanya ramai di siang hari. Begitu malam datang, hanya saya yang tersisa di pos penjagaan sendirian. Biasanya saya tidak masalah dengan kesendirian, tapi entah kenapa sejak hujan mulai sering turun, banyak kejadian aneh yang saya alami. Pada hari itu, sekitar jam 11, hujan turun deras sekali. Lampu-lampu, jalan tertutup kabut, dan suara air menetes dari atap pos terasa terus-menerus. Saya duduk di kursi kayu kecil sambil memegang termos kopi. Waktu itu listrik di area belakang perusahaan tiba-tiba padam. Saya sempat keluar untuk memastikan, membawa senter kecil dan jas hujan. Di belakang gedung ada lapangan parkir dan gudang lama yang sudah jarang dipakai. Dari kejauhan, saya melihat sesuatu seperti bayangan orang berdiri di dekat gudang itu. Tingginya tidak seberapa, mungkin seperti perempuan. Saya pikir salah satu karyawan yang mungkin tertinggal atau sedang mengambil barang. Tapi setelah saya panggil beberapa kali, tidak ada jawaban. Bayangan itu hanya diam, lalu perlahan-lahan menghilang di antara hujan. Saya sempat merinding, tapi mencoba berpikir logis. Mungkin cuma pantulan cahaya, pikir saya. Saya pun kembali ke pos. Namun sejak malam itu, suasana terasa berbeda. Setiap kali hujan turun, saya merasa seolah-olah ada yang memperhatikan dari arah gudang belakang. Beberapa hari setelah kejadian itu, saya mulai sering mendengar suara aneh. Terkadang, seperti langkah kaki yang berjalan di lantai atas gedung utama. Padahal semua karyawan sudah pulang. Kadang terdengar suara perempuan berbicara pelan, seperti sedang memanggil seseorang. Suaranya samar, kadang dari arah parkiran, kadang dari koridor belakang. Saya pernah memeriksanya. Semua pintu terkunci rapat, tidak ada orang di sana. Tapi begitu saya menutup pintu dan melangkah menjauh, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Hari berikutnya, saya coba rekam suara itu pakai ponsel. Tapi setiap kali saya rekam, suara itu selalu hilang. Begitu saya matikan, muncul lagi. Seperti ada sesuatu yang tahu saya sedang mencoba membuktikannya. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, saya sedang membuat laporan di meja pos. Tiba-tiba, lampu di area gerbang depan berkedip, lalu mati. Saat saya melihat keluar jendela pos, ada sosok berdiri di luar gerbang. Tubuhnya kurus, memakai baju putih yang sudah kotor
dan basah kuyup. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Saya berpikir, itu mungkin orang yang kehujanan dan butuh bantuan. Saya ambil payung, lalu keluar. Tapi, begitu saya melangkah mendekat, sosok itu mendongak perlahan. Wajahnya pucat dan matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Lalu dalam sekejap, dia menghilang, seperti asap terbawa hujan. Saya menjatuhkan payung dan berlari kembali ke pos dengan tubuh gemetar. Semalaman, saya tidak berani keluar lagi. Keesokan harinya, saya ceritakan kejadian itu ke salah satu karyawan senior. Dia hanya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kamu lihat sesuatu di dekat gerbang atau gudang belakang, jangan diikuti." Saya tanya, kenapa? Dia bercerita bahwa dulu, sebelum perusahaan ini berdiri, lahan itu pernah dipakai untuk sebuah pabrik tekstil. Sekitar tahun 80-an terjadi kebakaran besar. Banyak pekerja terjebak di dalam, termasuk seorang wanita muda yang saat itu sedang hamil. Katanya, tubuh wanita itu tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, kadang muncul penampakan perempuan di sekitar lokasi bekas pabrik, terutama saat hujan lebat. Mendengar cerita itu, saya hanya bisa diam. Rasanya masuk akal dengan apa yang saya lihat malam itu. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar terus-menerus. Saya sedang berjaga di pos, tapi entah kenapa, perasaan saya gelisah. Sekitar jam 3 pagi, saya mendengar suara ketukan di kaca pos. Pelan, tapi jelas. Saya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat saya mencoba menenangkan diri, suara itu terdengar lagi lebih keras. Dan kali ini, ada suara perempuan berbisik di dekat telinga saya. "Kenapa kamu menutup pintunya?" Saya spontan berdiri, menoleh ke belakang, dan di cermin kecil di dinding, saya melihat pantulan sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang saya. Wajahnya rusak separuh, kulitnya seperti meleleh terbakar. Saya menjerit, lalu pingsan. Ketika sadar, hari sudah pagi. Rekan satpam saya bilang, saya ditemukan tergeletak di lantai pos dengan kondisi basah kuyup. Padahal semua pintu tertutup rapat. Sejak kejadian itu,
saya meminta pindah tugas ke shift siang. Saya tidak mau lagi berjaga malam sendirian. Kadang kalau saya melewati gedung itu, saat hujan turun, saya masih bisa merasakan tatapan dari arah gerbang dan gudang belakang. Mungkin arwah itu masih ada di sana, menunggu sesuatu yang belum selesai. Dan setiap kali hujan datang di kota Bandung, saya selalu teringat malam itu. Malam ketika saya sadar, tidak semua yang kita lihat di tengah hujan adalah manusia. Inilah kisah nyata seram yang dialami seorang satpam ketika sedang tugas malam. Simak terus cerita seram yang ada di kota Bandung, dan jangan pernah tidur apabila keadaan tiba-tiba sepi.